12, 10, 20 tujuan organisasi. Yang menjadi tujuan dalam organisasi pembelajaran yakni anggota tim organisasi atau bisa disebut karyawan dan mahasiswa, sehingga meningkatnya skill serta menjadikan organisasi yang mencapai tujuan. Pembelajaran organisasi. Apa itu organisasi pembelajaran? Merupakan suatu proses untuk mengembangkan skill karyawan dalam organisasi serta meningkatkan jumlah karyawan dalam mengatasi suatu permasalahan atau perubahan. Kemudian, pembelajaran melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapat pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui kemampuan dari sebuah pengalaman. Selanjutnya, tingkatan pembelajaran ada 5 tingkatan, mulai dari berpikir sistem, di mana berpikir secara keseluruhan yang bekerja mencapai tujuan. Kemudian, lanjut ke personal materi, mengupayakan visi pribadi, visi organisasi, dan berfokus agar berkembang suatu organisasi tersebut. Kemudian, lanjut ke meta mode, merupakan sikap penguasaan pribadi yang tinggi untuk selalu belajar. Selanjutnya, ke tingkat pembangunan visi bersama, di mana berpegang kepada keadaan yang ingin diciptakan secara bersama. Dan yang terakhir, tim pembelajaran, kemampuan anggota tim untuk masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi ada 3, baik yang pertama, operant conditioning atau Skinner, berupa teori di mana karena suatu keadaan atau kondisi seseorang ingin belajar dengan sendirinya untuk mendapat prestasi atau imbalan. Kemudian, pembelajaran yang kedua, classical conditioning, merupakan teori suatu objek akan mendapat perhatian dan respon apabila ada perubahan dalam kondisi. Dan yang ketiga, teori social learning theory, bahwa seseorang cenderung melakukan pembelajaran dan pengamatan jika terjadi masalah pada suatu objek. Model pembelajaran masyarakat itu pertama, proses memperhatikan atau attention process. Kedua, proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran itu yang pertama, penguasaan pengetahuan, kedua, distribusi informasi, ketiga, interpretasi informasi, keempat, pengingatan organisasional. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yang pertama, pembelajaran analitis, kedua, pembelajaran sintetis, ketiga, pembelajaran eksperimental, keempat, pembelajaran interaktif, kelima, pembelajaran struktural. Yang terakhir, pembelajaran institusional. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan. Yaitu yang pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Continuous reinforcement itu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Intermittent reinforcement yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Kedua, reinforcement schedule and behavior yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum. Merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Yang pertama, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Kedua, memberikan hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Yang ketiga, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat, meningkatkan disiplin karyawan. Yang kelima,
mengembangkan program pelatihan. Yang keenam, program memonitor yang kreatif. Terima kasih dan sampai jumpa.